Siapa itu yang sudah? Terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
sungguh Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mari kita mau sembah Dia sebentar lah. Kita mau saat teduh, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi sore hari ini. Sikira ramaya ramata kalama sikira ramaya ramao. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikira ramaya ramata kalama sikira ramaya ramata kalama sik. Kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Yesus. Sikira ramaya ramata kalama sikira ramah. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. 2 atau 3 orang berkumpul karena nama-Mu, Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau siap memberkati kami. Engkau siap Tuhan menyembuhkan kami yang sakit. Engkau menjadi jawaban atas setiap Tuhan pergumulan dan masalah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersukacita hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur yang siap memuji Tuhan bersorak-sorai bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi kita memujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Segala puji syukur. Nomor 2. Soraklah haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, supaya hati-hati kita menjadi tanah yang subur, yang subur, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya benar-benar menjadi rema. Kita mau senantiasa fokus, duduk diam seperti Maria.
Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, Engkau mengetahui Tuhan maksud tujuan kami Tuhan. Dalam setiap langkah yang kami tempuh, kami undang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu tanpa Engkau Tuhan, segala yang kami lakukan sia-sia. Biarlah Tuhan saat ini kalau kami sudah datang kepadamu, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, urapilah kehidupannya Tuhan, mulut lidahnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau sia-sialah firman-Mu Tuhan. Tapi kalau Engkau beserta kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami bersedia Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Engkau mengetahui kalau kami akan mendengar firman-Mu, banyak kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu, yang mau mengambil firman-Mu. Sebab itu izinkan kami pada sore hari ini memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau usirkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami. Biarlah Tuhan, kami mau siapkan hati kami hanya untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau-lah harapan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Urusan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Ongko Wijaya. Saya lihat di belakang masih ada yang berdiri. Mas, tadi di belakang. Udah. Shalom. Shalom. Karena ini besok pembukaan Pujasera ya. Jualan dagang firmannya tidak beda jauh dari situ aja. Kira-kira ayat mana yang ngomong tentang jualan? Kita buka di dalam kisah ini dicatat 4 Injil. Saudara perhatikan kalau sampai 4 Injil mencatat, itu berarti dapat perhatian khusus. Kisah itu mendapat perhatian khusus sehingga Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mencatat. Tetapi saya akan ajak setiap kita untuk melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Saya nunggu semua sampai dapat. Yohanes 2. Kok Budi mungkin daripada berdiri di sini ada kursi nganggur. Nanti gak diisi malaikat loh ini. Sudah ketemu semua? Oh, masih ada yang belum kok. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 17. Sudah? Saya akan bacakan dengan perlahan. Judul perikopnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya.
ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita tunggu itu karena masih umek di belakang sana. Ini kisahnya adalah saat itu mau mendekati Paskah. Nah, kita tahu bahwa ada 3 hari raya besar yang wajib dilakukan, yang wajib diikuti orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, yang kita sebut Paskah. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut saat ini hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Ketiga hari raya ini wajib diikuti oleh orang Yahudi. Nah, di sana tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Saya akan menceritakan keadaan pada saat itu. Jadi kemarin pun saya pelayanan, saya ngomong bahwa kita menyampaikan firman pun harus tahu dengan detail kisahnya itu apa sebenarnya yang terjadi. Jadi supaya kita bisa mengikuti itu semua, kemudian dari cerita itu kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita pada saat ini. Nah, kisahnya adalah gini. Banyak orang Yahudi itu dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait suci. Kisahnya seperti itu. Dan imam-imam di sana memang menyiapkan lahan, tidak disebut posisinya di mana, menyiapkan tempat supaya ada orang-orang yang berjualan di situ. Tujuannya sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya orang-orang Yahudi yang dari luar Yerusalem, dari segala penjuru dunia, ketika mereka mau beribadah, ketika mereka mau memberikan korban, itu mereka tidak perlu repot-repot bawa korban. Coba bayangkan, saudara dari Jalan Sulawesi Kota Malang terus nuntun kambing sampai ke Yerusalem, apa tidak repot? Tidak mungkin juga kambing saudara bawa terus masuk ke pesawat, repot. Makanya memang disiapkan di sana ada orang-orang yang jual kambing, domba, lembu, merpati. Tujuannya adalah memudahkan orang-orang yang akan beribadah di sana, supaya mereka tidak repot-repot membawa itu semua ke Yerusalem untuk beribadah, karena mereka harus memberikan korban. Menurut saudara, baik nggak tujuannya ini? Baik. Mereka memang disiapkan tempat supaya memudahkan para orang-orang Yahudi yang akan beribadah. Dan bahkan di situ ternyata saya baru ngerti ketika baca ini, money changer pertama itu yang menemukan orang Yahudi loh. Saudara perhatikan di situ tadi, di ayat yang ke-14 dikatakan, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ternyata di sana saat itu sudah ada money changer, penukaran uang. Mereka pada saat itu menggunakan mata uang Romawi, dan yang berlaku ketika saudara orang Yahudi ini membeli korban itu adalah mata uang Yahudi. Jadi harus ditukar. Kisahnya itu seperti itu. Kisahnya. Sebenarnya tujuan awalnya itu baik. Setuju ya? Ini baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok Tuhan marah? Bahkan kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus marahnya itu niat loh. Dia membuat cambuk dari tali, dikatakan di situ. Niat. Memang sudah direncanakan ngamuk. Dan ini yang menjadi satu pertanyaan ketika saya membaca ini sesuatu peristiwa yang sangat jarang sekali dilakukan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus dikhianati oleh Yudas, Yesus marah? Enggak.
fisik, marah aja enggak loh. Ketika dia dicium di taman Getsemani, jangankan berbuat fisik, ini Yesus berbuat fisik loh. Ketika Yesus disangkali oleh Petrus, Yesus marah. Dia tidak berbuat fisik. Ketika Yesus marah ketika dia sedang dicobai oleh ahli Farisi dan orang-orang yang mengerti Taurat. Tetapi sekali lagi, saudara tidak akan pernah menemukan ketika Yesus marah kepada orang Yahudi, Yesus hanya marah secara lisan, cuma ngomong marahnya, tidak sampai melakukan fisik. Tetapi di kisah ini Yesus main fisik, ngamuk beneran. Nah sekarang kalau kita tahu sebenarnya tujuannya bagus, tetapi kenapa Yesus marah? Ini menjadi pertanyaan setiap kita, menjadi pertanyaan saya. Kok aneh ya? Kok Tuhan malah ngamuk? Padahal tujuannya bagus. Ini kisahnya kalau saudara baca di Google, tujuan mereka untuk berjualan itu. Tetapi dikatakan Yesus marah. Cari keuntungan. Kita perhatikan di ayat yang ke-16. Coba perhatikan di situ ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ada orang yang mengambil teks ini secara hurufiah, sehingga kalau ada gereja yang punya lahan untuk dodolan gitu, ini gak cocok misalnya ini Tuhan ini. Karena ngambilnya secara hurufiah. Saya dulu pada waktu pelayanan di gereja yang di dekat Gotong Royong, nah saudara nanti tahu, saya jualan di situ sate babi. Ada tempatnya. Memang disiapkan di sana. Mama saya pada waktu itu jualan. Bahkan ibadah pertama jualan gitu, dan itu kan sampai jam ibadah kedua, jadi sore sudah enggak. Ibadahnya waktu itu 3 kali. Nah selesai ibadah pertama kan itu dibuka. Wah kebulannya sate mlebu nang ruang ibadah. Langsung kembalannya kan dekat sekali sama saya, ngomong, wis khotbah tak konsen mampu sate. Enggak keliru. Kalau ada gereja yang menyiapkan hal seperti itu, enggak keliru. Karena apa? Nanti ketika pulang dari gereja, jemaat bisa menikmati di situ. Kemudian juga jemaat bisa berfellowship satu dengan yang lain. Itu bagus. Nah, tetapi di sini ada apa? Bahkan kalau kita perhatikan itu di dalam di dalam Yohanes ya. Saya akan ajak saudara melihat, coba dilihat di dalam Matius. Di dalam Matius lebih detail lagi nulisnya. Matius 21. Saya lari sebentar aja, nanti kembali lagi ke Yohanes. Matius 21 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Saya sabar nunggu yang belum. Sudah ya? Matius 21 ayat yang ke-13. Yesus berkata gini, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya Para penyamun. tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kisah ini jadi menarik ketika saya membandingkan antara Yohanes dengan Injil yang lain. Dan di dalam Injil yang lain lebih detail lagi dikatakan, kamu harusnya rumah ini adalah rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Saya percaya Yesus itu adalah Tuhan yang sangat mengerti hati dan pikiran setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, pada saat itu kita perlu tahu mindset, cara pikir, ya, mindset cara pikir orang dagang itu cuma satu. Paling tidak nanti ada dua. Yang pertama, orang dagang itu tujuannya cuma apa?
Untung. iso cuan gede. Bener? Betul. Modalnya titik, cuannya sing gede. Wis itu isinya otak pedagang. Boleh? Boleh. Dosa? Enggak. Tidak dosa. Saya pun kalau berdagang, saya mencoba mencari untung yang banyak. Wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah gini. Kalau saudara perhatikan hukum ekonomi gini. Kalau barangnya banyak, harganya jadi murah. Kalau barangnya sedikit terbatas, jadi mahal. Nah, saya percaya Yesus saat itu ngerti ketika orang-orang jualan di sana, mereka memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Karena mereka tahu ada banyak orang yang tidak bawa persembahan masuk ke kota Yerusalem. Jadi mereka gunakan itu apa? Cari untung sing akeh. Makanya Yesus ngomong, engkau jadikan rumah ini sarang penyamun. Penyamun apa sih? Penyamun itu perampas, perampok. Yesus katakan seperti itu. Paling tidak, pertama dari tukar uang, dari money changernya. Makanya kalau saya mau ke luar negeri, saya mesti cari. Saya punya di sini ini di Malang sini saya punya tiga kenalan yang saya mesti bandingkan. Mana nilai rupiah kita yang dihargai lebih tinggi. Kalau sampai kepepet di negara tujuan, itu pun saya mesti milih. Kalau enggak, saudara harus hati-hati. Apalagi kalau yang baru sekali keluar negeri, bahaya sekali. Ada banyak penipu di sana. Makanya kita mesti cari kursnya yang terbaik supaya kita dapat nilai tukar yang baik. Nah, Yesus tahu ketika mereka ada tempat untuk penukaran uang, mereka ambil untung dan menggorok orang-orang yang akan beribadah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka membeli persembahan, membeli kambing, domba, lembu, merpati, mereka memberi nilai yang tinggi, memberi harga yang mahal. Kenapa? Tidak ada lain di tempat jualan. Apalagi kalau kita bayangkan, apalagi kalau yang datang ini orang Yahudi dari negara yang jauh, yang berbeda, yang tidak tahu situasi di Yerusalem, akan sangat sulit sekali. Waktu itu belum ada Google Maps. Kalau sekarang saudara klik Google Maps, restoran terdekat muncul semua. Pom bensin SPBU muncul. Zaman itu tidak ada. Mereka kesulitan. Nah, ini jadi kesempatan orang-orang yang jualan di situ apa? Untuk menggorok mereka. Makanya Yesus ngomong, engkau jadikan rumahku ini sarang penyamun. Nah, itu kisahnya. Jadi kita jadi tahu, oh Yesus marah karena itu. Karena mereka mengambil keuntungan saat orang mau beribadah, saat orang mau memberikan korban. Nah, sekarang aplikasinya di dalam kehidupan kita itu apa? Saudara lihat di ayat yang di Yohanes, kembali lagi di Yohanes ya. Yohanes 2 ayat yang ke-21. Yohanes 2 ayat 21 bunyinya seperti ini. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saat itu bait Allah, bait suci itu adalah tempat perantara pada saat itu. Perantara untuk orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan. Perantaranya bait suci. Tapi saat ini kita nggak butuh bait suci. Saudara untuk datang kepada Tuhan, saudara tidak perlu pesen tiket ke Yerusalem, ke bait suci.
aku mau datang kepada Tuhan, tak golek tiket yang Yerusalem. Karena dikatakan tadi ayat 21, bait suci itu Yesus sendiri. Ketika Yesus sudah mati buat saudara dan saya, dia menjadi perantara buat saya dan saudara datang kepada Tuhan. Amin. Lewat Yesus. Nah, sekarang aplikasi dari peristiwa tadi apa? Seringkali kita menggunakan Yesus itu seperti mental kita, seperti mental pedagang. Mentalnya untung atau rugi, cuan banyak atau sedikit. Itu dibawa kita tanpa sadar. Ketika kita mengiring Tuhan, tanpa sadar, otak kita, cara pikir kita ini seperti pedagang. Aku lek melok Yesus, cuannya apa? Makanya nggak heran ada orang-orang yang tidak punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Ketika dihadapkan kepada proses kehidupan jatuh, kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mentalnya, cara pikirnya seperti saya katakan tadi, mentalnya adalah mental pedagang. Kalau enggak cuan, wah rugi. Itu yang sering kali banyak orang Kristen lakukan. Dan itu dimulai dari mana? Dari mimbar-mimbar gereja, dari hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara perhatikan, makanya saya mengajar kepada siapapun meskipun di Yesus Mahero, saya mengajar mereka untuk kembali kepada Injil yang murni, supaya mereka tidak kecewa saat mereka di dalam keadaan yang terdesak. Tetapi yang diajarkan di luaran sana banyak kali apa? Sukses diberkati, sehat, sukses diberkati. Yang diajarkan itu. Bahkan teman saya sendiri ngomong gini. Ini teman saya sendiri loh, anak Tuhan. Ngomongnya gini. Kalau melihat orang susah, orang Kristen, ya susah, percuma kalau melok Tuhan ya susah. Melok Tuhan itu mesti berhasil sukses. Sungguh, orangnya ada. Kenapa kok bisa punya pikiran seperti itu? Ya banyak sekali gereja-gereja, banyak sekali pengkhotbah yang tidak punya tanggung jawab. Tujuannya apa? Yang penting gereja kebek, persembahannya wakeh, engko urusannya jemaat. Jemaat diajarkan apa? Menabur 3, kok dapat 30, 60, 100 kali lipat. Loh bacaan. Makanya saya ngomong sama banyak anak-anak Tuhan, siapapun, entah itu muda, entah itu berusia, saya ngomong baca firman Tuhan supaya saudara tidak dibodohi. Saya ngomong seperti ini kenapa? Karena saya juga sering dibodohi. Yang berkembang 30, 60, 100 kali ganda itu firman Tuhan. Benih itu benih firman Tuhan, bukan benih duitmu, bukan benih dompetmu. Tak cemplungno dalam nama Yesus 100 kali ganda. Lulah koplak kalau gitu. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Seringkali kita jadi punya pengiringan kita kepada Tuhan, cuma menjadikan Tuhan itu objek, bukan subjek, bukan pribadi yang harusnya dihormati, diagungkan, tetapi menjadi objek yang bisa kita atur sesuai keinginan kita. Kalau nanti kita dapat sesuatu dari Tuhan, oh aku memberi Tuhan, aku nabur Tuhan, aku pelayanan Tuhan. Tapi kalau enggak Tuhan. Itu yang terjadi. Kita enggak ada bedanya dengan pedagang-pedagang pada saat itu. Kita itu punya mental
melihat di dalam, gak usah dibuka, ya, percaya saya, ini nanti ada satu raja Yehuda yang sangat terkenal, yaitu namanya Hizkia. Sudah tahu ya namanya Hizkia. Nah, Hizkia ini adalah raja yang luar biasa. Ketika orang-orang Israel pada waktu itu dan orang-orang Yehuda pada waktu itu mulai meninggalkan Tuhan, dia satu-satunya raja yang saat itu berkuasa. Dia itu menggempor, mengajak untuk kembali lagi kepada Tuhan. Itu Hizkia. Sampai kemudian Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Saya akan bacakan, saudara gak usah buka. Saya bacakan satu ayatnya ya. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia. Ini perkataan Hizkia. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ini perkataan Hizkia. Kemudian dikatakan juga demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, dalam setiap usaha dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Luar biasa raja ini. Ketika dia dipakai Tuhan untuk melayani, dia mencari Tuhan. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, dikatakan seperti itu. Lihat awalnya, dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya itu berhasil. Tuhan memberkati Hizkia dengan kekayaan yang limpah. Bahkan ada sisanya di sana ketika ada utusan-utusan Raja Babel melihat, dia pamer. Tanpa sadar dia pamer. Iki loh kekayaanku. Saudara baca itu ditawari. Pamer. Sampai kemudian ada satu di 2 Tawari dikatakan seperti ini. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Hizkia tidak berterima kasih. Tanpa sadar Hizkia menjadi angkuh. Karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Untungnya, kalau saudara baca, untungnya di akhir kisah hidupnya, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bertobat. Tetapi sempat dia jatuh, dia menjadi angkuh. Mental pedagang yang kedua gini. Kalau yang pertama, iso cari cuan sing akeh, cari untung yang banyak. Mental yang kedua menunjukkan bahwa apa? Dagangannya lebih laris, toko ini lebih ramai dari sebelah. Bener gak? Nah itu mental dagang yang kedua itu. Gak heran ketika pelayanan sama. Ketika pelayanannya dipakai Tuhan, awalnya murni. Awalnya pelayanan Hizkia murni. Dia melayani betul-betul memang untuk mengajak orang Israel kembali ke Tuhan. Awalnya murni. Tetapi ketika diberkati, dia jadi angkuh, jadi dipamer. Dia ingin tunjukkan, iki loh aku Hizkia. Dan dikatakan di sini Tuhan murka. Ada banyak kali gereja-gereja yang isinya itu, makanya saya sering ngomong, saya nulis di Facebook, tapi aku diseneni di bojoku nulis. Paling Pak Wijaya yang tahu, karena perkataan saya keras di situ. Saya gini, kalau sebuah gereja, ya, kalau sebuah gereja atau sebuah persekutuan cari tempat yang gede, tidak berbanding lurus, perhatikan ya, tidak berbanding lurus, artinya itu tidak berimbang dengan pelayanan misi, berarti tujuannya cuma satu. Cuma apa? Cuma mindano dari gereja A dipindahnya gereja B, teko gereja B dipindahnya gereja C, teko gereja C dipindahnya D, putar gitu aja. Ditambah dikasih fasilitas.
Pak, gerejanya ada AC-nya? Nggak ada, tinggal ono AC ini, Pak. Wis ono LCD, wah nek AC tok nggenku ono LCD. Lho nek LCD nggih nggenku gerejaku LED. Dengan fasilitas. Kemudian apa? Diantar jemput. Saya tahu persis loh. Saya tahu persis. Loh, saya cerita sama mana Pak Tanto tadi? Oh, di belakang. Saya tahu persis. Saya cerita sama Pak Tanto gini, ojo lansia. Aku lek mbok papak pindah. Loh, jujur saya. Jujur. Ini kan apalagi ini kan masuk di YouTube. Ya, semoga didengarkan banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja persekutuan. Supaya didengar. Nggak bisa diposting bolak-balik. Saya ngomong, jangan lansia yang diantar jemput. Saya diantar jemput, pindah gereja. Loh, sungguhan. Yang salah, saya tidak salah. Saya salah karena saya tidak setia. Tapi sing ngejak itu tidak punya etika. Karena otaknya otak dagang. Tempatku lebih gede. Makanya tidak heran. Saya tahu sendiri, Pak Tanto juga tahu. Kalau panggil jemaat, mobil berapa dikasih duit. Kudu kebak mobilnya teko. Kebak gereja nih. Lah wong nyomoti yang kono yang A, B, C, D, ya mesti kebak gedungnya. Ya wajar. Loh, saya tanya, itu bukan dagang itu namanya? Hah? Dagang itu. Tanya Pak Tanto. Yesus Mehero hari ini 15 Mei ini saya justru nggak ulang tahun ini, malah saya diundang di sini. Hari ini 15 Mei 2023 ini 18 tahun Yesus Mehero. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mulainya itu dengan 6 anggota. Sempat pasang surut, bahkan sempat sampai berapa puluh. Terus ada yang ngomong sampai sempat itu cuma 20 sekian. Terus ngomong, wah berkurang. Saya ngomong, enggak, salah, bertambah. Kok ngasalin 6 kok? Lah ya toh, asalnya 6, kalau sampai 40 terus turun 20 berkurang. Enggak, bertambah, kok asalnya 6 kok. Tapi tanya Pak Tanto, sampai hari ini saya tidak mau pakai triknya pedagang. Paling saya ngomong Pak Wijaya, wih, gemu di datang lagi. Supaya apa sih? Tujuannya supaya apa? Saya tahu, makanya kemarin itu ketika dalam tanda kutip saya sendiri rodo mulai aras-arasan karena ada banyak pelayanan di luar. Jadi nggak ngopeni lagi persekutuan, apalagi kena pandemi. Jadi nyaman-nyaman aja. Sampai beberapa orang terdekat saya itu, seperti yang saya cerita waktu itu, ayo kok mulai lagi. Dan saya tahu dengan betul orang-orang di sekitar saya yang support ini adalah orang-orang yang murni pelayanannya. Saya tahu persis. Jadi ketika saudara mendengar, ketika diundang Pak Wijaya, wakil-wakil saya diundang Pak Wijaya, percaya itu firman yang disampaikan itu murni, bukan firman pedagang. Itu murni semua, karena saya tahu kredibilitas mereka. Saya cuma ingin apa? Supaya banyak lagi telinga yang mendengar. Saya ngomong gini, Yesus Mehero gak akan ada gereja. Ada beberapa teman yang ngomong, kok gayo gereja. Bahkan mulai awal kira-kira di tahun 2007 itu ada satu gereja itu sudah tanda tangan. Jemaat itu tanda tangan semua, ngangkat saya jadi pendeta. Saya tidak mau. Buat apa sih sekarang gelar? Gelar buat apa? Wong gelarku sekolah ya tak gawe kok. Gelar saya sekolah itu udah tak pakai. Buat apa? Kalau kita pakai gelar, tapi kita tidak menjalani firman Tuhan, buat apa? Di sini. Tidak perlu. Makanya Pak Tanto tahu persis. Kon mau datang ibadah sakarmu, gak teko sakarmu. Mana pernah? Gak pernah. Karena saya tidak mengajarkan kepada siapapun di GMH. Cik tahu.
Dan kalau di sini ada saya, ada Cik Yin, kemudian siapa Pak Tanto, ini siapa Kogut, terus siapa ya? Nah ini siapa? Ya wes itu semua Ali. Itu misalkan beribadah di mana gitu, di tempat Pak Wijaya, saya tidak pernah melarang. Tanya mereka, Pak Tanto, pernah saya larang? Enggak. Kecuali ini perkecualian. Kecuali ada di satu tempat yang tempat itu bukan merugikan saya loh ya. Tempat itu merugikan mereka. Karena saya tahu gitu loh. Saya ini maksudnya itu kepingin nolong mereka, jangan sampai mereka itu terjebak gitu loh. Tujuannya gitu, nolong mereka. Tapi ada banyak orang tuh yang salah tafsir. Makanya saya ngomong sama Pak Wijaya, nih kalau berteman sama saya, nomor 1 pasal 1 ya, pasal 1, kalau saya tidak akan mencelakakan dia, itu saksi Tuhan. Saya ngomong ini saksi Tuhan. Yang kedua, kalau saya ngomong tentang sesuatu atau siapapun, kalau dia tanya, loh kenapa aku? Ya balik pasal 1. Ada banyak pelayanan yang model ini. Kemudian apa? Kalau ada orang sing sugih, dicedoi. Pak Tanto itu sudah tahu. Coba tanya Pak Tanto. Di Jesus My Hero, ya, itu ada sekitar 2-3 orang itu kaya. Dan 1-2 orang diantaranya sangat kaya. Sangat kaya. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara mau berteman, jujur loh ya, saudara mau berteman, yang satu teman saudara itu mobilnya 5, dan nilai mobilnya rata-rata itu paling murah, itu harga mobilnya 500 miliar. Teman yang satu harga mobilnya tidak sampai 100 juta. Kira-kira saudara berteman yang mana? Jujur. Dua-dua. Loh, saya dua-duanya baik. Bahkan kalau teman saya yang punya 5 mobil itu paling murah itu 500 miliar. Ada satu mobilnya baru beli itu hampir 4 miliar. Orang malah anggota JMH. Tapi tanya Pak Tanto, apakah saya intens bergaul dengan dia? Enggak. Saya justru bergaul dengan teman yang mobilnya tidak sampai 100 juta. Dan itu instan, sering. Padahal kalau saya mau cari asas manfaat, ya, asas otak pedagang, lawang saya pergi rumahnya yang 5 mobil itu ya, mulai isu itu boleh mulai, dikei sarapan, ayo mangan bareng, loh makannya kadek enak, terus akhirnya nanti balik, loh, ojo wis mangan siang bisa deh gini, wah menisan tak tunggu gini aja tuh. Ayo pesen apa tak telepon yo, gak usah tak mulai, gak aku pesen begini. Tapi saya jarang saya kumpuli. Dalam 1 bulan itu belum tentu. Ini sudah ada setengah tahun saya malah nggak pernah ke rumahnya. Tadinya sama teman yang harga mobilnya nggak sampai 100 juta. Oh sering saya. Seminggu bisa berkali-kali. Makanya firman Tuhan ngomong apa? Ada orang yang datang dengan pakaian mewah, ya, karena ini orang kaya, ya toh. Ayo duduk depan. Aduh bu, duduk depan bu. Pakaiannya wapi duduk depan. Bu, bajumu elek deh buri. Gak ngarep, gak buri, beber ngelosot. Itu firman Tuhan loh, bukan saya ngomong, firman Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, tak buka no ayatnya. Nah, kita tahu ayatnya. Karena saya terdesak waktu, karena sebentar lagi saya juga mau bulu tangkis. Ya. Loh, tapi saya melihat model pelayanan kayak gini itu ya, pegel, sungguh pegel. Ini ada yang ngetokno unek-unek saya Pak Maksud Matius. Dan saya ingin ngajar setiap orang-orang percaya, orang yang mengiring Tuhan, yang melayani Tuhan itu murni pelayanannya. Jangan sampai seperti Hizkia. Hizkia awalnya murni, tetapi di akhir-akhir sisa hidupnya dia nggak
murni lagi. Dikatakan dia menjadi aku. Jangan karena kita memandang wah iki sugih, enak lek pelayanan BDE. Kabeh dibandani. Bisa pakai asas apa? Pedagang. Otak kita otak pedagang. Enggak murni itu pelayanannya. Memang kelihatan melayani, tetapi masalahnya itu dikenal Tuhan atau tidak. Cuma itu. Sama-sama ketok melayani, semua ketok melayani. Kita nggak usah ngomong Tuhan lah. Ketika kita menganggap orang yang satu lebih berharga daripada orang yang lain, yang satu lebih kita istimewakan daripada yang lain, kita nggak usah ngomong firman Tuhan kepanjangan, kejerot. Kita ngomong hati nurani kita. Hati nurani kan setiap saudara yang membedakan kita dengan binatang itu hati nurani. Wis jeru aku boleh ngomong. Yang membedakan kita itu hati nurani. Ketika saudara membedakan orang yang satu dengan yang lain, ketika saudara melayani, hati nurani saudara itu gimana? Kan pasti saudara, setiap saudara ada hati nurani untuk tahu itu. Dan itu yang membuat pada saat itu Yesus marah. Hari ini pastikan setiap saudara, ketika saudara berjalan mengiring Tuhan, ketika saudara bersama-sama melayani Tuhan, pastikan menjadikan Tuhan itu subjek sebagai pribadi yang layak untuk disembah, yang layak dihormati. Dan kita memang murni melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Tidak ada tujuan apapun. Kita tidak mengambil keuntungan apapun. Kita murni memang untuk melayani Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan disenangkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang terakhir di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 bunyinya gini. Di Yohanes 2 ayat 17. Ayat 17 bunyinya gini. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini adalah perkataan Raja Daud. Cinta untuk rumahmu, cinta kepada rumahmu itu menghanguskan aku. Artinya kalau kita ini mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ini cinta kepada Tuhan, biarlah Tuhan itu menghanguskan kita. Menghanguskan apa sih? Menghanguskan segala karakter kita, pribadi kita yang buruk. Artinya apa? Ketika saudara mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadikan dia menjadi subjek yang layak untuk dihormati, itu artinya kita itu siap diproses Tuhan, siap dibentuk Tuhan, supaya kita itu berharga di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang ingin saya sampaikan buat setiap kita. Biarlah saat ini ketika saudara mengiring Tuhan, jadikan Tuhan itu pribadi yang layak untuk disembah, dihormati. Jangan mengambil keuntungan ketika engkau melayani Tuhan. Jangan mengambil keuntungan ketika engkau mau mengasihi Tuhan. Tetapi biarlah ketika saudara datang kepada Tuhan, tujuanmu cuma memang engkau mencintai Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan biarlah ketika kita cinta kepada Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, biarlah itu membentuk, memproses segala karakter kita, sehingga kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau,
Inilah pernyataan kami kagum dan menghormati Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja penguasa hidup kami Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan yang mengiring Tuhan bukan menjadi pribadi yang punya mental seperti pedagang, mengikut Tuhan karena ada maunya, mengikut Tuhan supaya diberkati, mengikut Tuhan untuk mencari keuntungan. Tetapi biarlah kami mengikut Engkau karena memang Engkau memanggil kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami melayani, kami memang murni Tuhan. Kami tidak mau menjadi seperti Hizkia Tuhan. Kami tidak mau memiliki mental pedagang, merasa bahwa segala pelayanan kami diberkati karena diri kami, seperti halnya Hizkia. Tetapi kami mau ketika kami melayani, kami tidak membedakan siapapun di dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami tidak mengambil keuntungan dari pelayanan kami. Kami murni melayani karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengiring Engkau Tuhan, hanguskan kami Tuhan. Bentuklah kami, proses kami Tuhan, sehingga kami layak berharga Engkau pakai ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat usaha ini Tuhan, di mana besok Pujasera ini akan mulai aktif Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tenan-tenan yang ada, setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian untuk memulai usaha di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan tempat ini jadi berkat buat mereka Tuhan. Karena kami percaya dimanapun mereka berada, berkat Tuhan itu akan mengikuti mereka. Kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti mereka Tuhan, selama mereka terus mengiring Tuhan. Kau berkati Tuhan tempat ini, di mana Kau Budi ada di sini juga, Pak Wijaya yang mengelola. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan, sehingga dari tempat ini Tuhan ada banyak orang-orang yang kemudian mendengar tentang Tuhan dan menjadi berkat buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua diberkati, katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat pelayanan Pak Paul Wijaya, firman yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati, terus pakai untuk terus semangat melayani Tuhan. Berkati pelayanannya, diberkati usaha pekerjaannya, berkati kesehatannya, semua keluarganya diberkati Tuhan. Kita sebentar akan memberikan persembahan. Saya undang Putri untuk berdoa buat persembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi ya Bapa atas segala anugerah-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan kebesaran-Mu di tempat ini. Dan kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semoga firman yang kami dengar tidak sia-sia, melainkan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami, dan semakin meningkatkan pengabdian kami, menguatkan iman kami untuk meningkatkan pengabdian kami dan pelayanan bagi sesama, serta kasih bagi sesama. Dan saatnya kami akan memberikan sebagian sedikit dari kepunyaan kami ya Bapak untuk persembahan-Mu. Semoga menjadikan pelebaran kerajaan-Mu ya Bapak, dan berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Itu besar. Ya, shalom. Ini biar jelas ya, biar tahu tadi firmannya tadi gamblang ya. Jadi antara berdagang dan melayani. Ya, ini ya saya akan bikin 2 kali untuk jelaskan tentang nambah firman tadi. Ya, kita ya dulu ya. JG Stokam diberkati. JG Stokam JG Stokam ya, ini dunia melayani. Nah, di dalam komunitas JIG Stokam, Jesus is good, Yesus tolong kami. Nah, terima kasih buat kedatangan jemaat ya. Ini walaupun tidak sebagian, tapi ini sudah sangat mendukung. Saya ucapkan terima kasih. Jadi bedanya tadi dengan firman tadi, kita tidak boleh berdagang di dalam melayani Tuhan, apalagi hitung-hitungan ya, itu nanti diselentik Tuhan ya. Jadi biar tahu bedanya, ini sama loh. Nah, ini kok bodoh JIG, di sana ngomongnya Pujasera JIG. Nah, tapi ini dunia dagang ya. Saya buka Pujasera ya, saya mengolah. Ini ada tempat pemiliknya Pak Budi. Saya coba untuk mengolah. Itu tadi diberkati, memberkati, penuh inovasi. Nah, moga-moga ini inovasinya JIG Stokam bukan Jesus is good kalau dagang, tapi lain, jan iki gaul. Keren ya? Jane jadi terus nol seneng wong ya. Ya, jadi biar tahu bedanya, tahu antara berdagang dan melayani. Saya tadi juga tidak janjian sama Bu Paul. Dia bawa firman tadi sangat-sangat luar biasa.
Nah ini bentuk setiap kita. Ayo melayani itu ojo hitung-hitungan. Melayani itu dengan penuh ketulusan. Ini sangat luar biasa. Ya ini firman diambil hikmatnya pribadi lepas pribadi. Nah itu aja tambahan dari saya. Nanti kalau akak-akak dimarahi masuk ulang ini disetel di YouTube. Kok nambahi opo ae. Saya berteman sama Ko Paul cukup lama. Saya tahu karakternya, saya tahu sikonnya. Tapi orang-orang ngomong, kok awet ya untuk berteman dengan Ko Paul. Nomor satu, saling mengerti. Dan saya puji Tuhan tidak pernah cari permusuhan. Banyak sekali teman saya. Sampai-sampai saya kaget. Sungguh-sungguh sampai kaget. Ini tak garap, gak ono sak bulan. Hanya karena apa? Pertemanan itu yang penting. Ada tenan ini, ada tenan ini. Kaji sambung-sambung sudah sama Tuhan itu. Coba saya banyak musuh. Kira-kira setengah tahun golek 5 setane mumet ndas. Betul enggak? Nah, maka dari itu di keadaan ini pun saya akan berikan hikmat. Wes gak usah golek musuh. Lebih baik golek konco. Nek kirane teman yang sudah kita berusaha untuk baik terus dia nggak bisa berbuat baik, ya sudah. Saya selalu nulis 1, 2, 3, 4 bahkan lebih. Kita sudah memberikan suatu pengampunan atau mengerti keadaan orang ini, tapi kalau sudah tidak bisa, sudah kita tetap berdoa. Berharap apa? Berikan, biarlah kasih Tuhan yang menyelesaikan semua itu. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini pengumumannya sangat luar biasa. Ya kita pun yaitu tadi diberkati memberkati. Jadi saya ajak rekan-rekan tenan di sini untuk juga memberkati. Yaitu apa? Besok tanggal 16 sampai dengan 17 buka mulai jam 8 sampai jam 10, bayare separuh. Luar biasa nggak? Nah di sini ini sudah banyak. Ini saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Kalau menyebutkan satu-satu engkau bengi mulai nih. Ya nasi selak dingin. Ya ini juga berkat. Ini berkat juga saya selalu memberikan teladan. Ya ini konsumsi hari ini dari para tenan. Nah ini loh luar biasa nih. Betul nggak? Jadi tidak sia-sia kita punya yel-yel, diberkati, memberkati, penuh inovasi. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, mari kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya sampai kelupaan, saya berterima kasih juga buat rekan saya saya anggap ini dari GKJW ya. Ini Pak Didik ya. Ini Pak Didik sangat luar biasa. Iya Pak, jam 2 saya begitu datang, setempe dating tanya 10 menit, 5 menit, enggak habis langsung naik Pak, balik Pak, muter balik kayak podo arek nomi, padahal tuh MTE ya kan, sudah langsung putar balik, angkut Pak, sound kecil, sound gede, loh kok ditawani, duduk konser kita pikir, cilik Pak, wis langsung naik kayak cepet gitu loh ini loh, bukti kalau kita lihat kan itu loh, kalau kita banyak pertemanan, hanya liwat Bu Yai, Pak Wijaya, nanti saya berangkat sendiri ya. Oh, lu kenapa? Pak Wijaya susul lah Pak Didik untuk ngambil soundnya. Nggak kesulitan. Nah ini luar biasa. Kita tadi dilayani, ya kiranya bukan hari ini aja, kiranya di hari-hari ke depan kita bisa kucing. Ya nanti hari-hari ke depan saya rindu Pak Didik ikut bisa bergabung dengan kita. Saya tidak mengharuskan harus masuk dalam satu komunitas, tapi minimal kita sudah nunjuk ayo kita melayani bersama-sama. Di sisa waktu kita nyenang hati Tuhan Yesus. Ya setuju ya? Berikan tepuk tangan dulu buat Pak Didik. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu pada malam hari ini Tuhan. Engkau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan saya berdoa Tuhan buat usaha di tempat ini Tuhan, untuk memberkati Tuhan, untuk memberikan yang terbaik hanya untukmu Tuhan. Engkau berkati setan-setan yang akan buka Tuhan, Engkau berikan kelancaran Tuhan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan pada setiap setan Tuhan. Engkau datangkan tamu-tamu Tuhan, serta Engkau berikan berkat yang luar biasa pada setan-setan Tuhan. Kini
anak-anakmu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Seperti biasanya nanti jemaat bisa duduk diam, nanti dilayani sama